Oke, kita lanjut lagi membahas tentang Rohingya ya. Sebagaimana kita semua tahu bahwa Rohingya ini sudah menjadi benalu dan sudah menjadi keresahan di masyarakat umum. Bukan hanya di Aceh dan Sumatera Utara, tapi sudah menjadi keresahan untuk masyarakat umum. Jadi masyarakat seluruh penjuru pelosok negeri kita ini sekarang sudah merasa dan merasakan kekhawatiran akan bertambahnya dan tersebarnya para etnis Rohingya ini. Dan jangan sampai kasus ini juga nanti akan menjadi sebuah cerita yang tidak ada akhirnya seperti apa, dan akan hilang begitu saja tanpa ada penanganan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Nah, maka dari itu kita jangan kapok, jangan kendor, terus untuk suarakan tolak Rohingya. Jangan sampai mereka terus-terusan masuk, dan yang sudah ada di dalam jangan sampai dibiarkan keliaran kemana-mana. Jaga di camp-camp penampungan, jangan sampai mereka lepas. Karena kalau ketika mereka lepas, pasti akan membuat resah dan akan membuat tambah meresahkan masyarakat. Jadi untuk yang berjaga di camp, tolong diperketat lagi. Jangan sampai mereka kabur dan kabur lagi seperti yang sudah-sudah. Ya kalau kabur ke negara lain ya monggo-monggo saja. Kalau kaburnya masih di wilayah Sumatera saja ya kacau. Itu bukan penyelesaian tapi membuat tambah keresahan masyarakat. Oke, lanjut. Di video kali ini kita akan membahas satu capres yang tidak pro dengan Rohingya, lebih mementingkan bangsa dan rakyatnya sendiri daripada harus mengurusi para pengungsi Rohingya. Karena apa? Masyarakat masih lebih banyak yang membutuhkan. Kenapa harus bangsa ini mementingkan dan mengenakkan hidup para benalu Rohingya? Jadi masyarakat itu masih banyak yang susah, masih banyak yang kekurangan. Kenapa kita harus mempersulit diri untuk bangsa ini ya, untuk bangsa ini mempersulit diri dengan memasukkan Rohingya, dengan mengurusi Rohingya? Ngurus bangsa sendiri aja, masyarakat sendiri aja masih banyak yang kekurangan. Nah ini tapi saya ingatkan dulu ya, ini bukan kampanye, masalah pilihan, terserah hati kalian mau pilih yang mana. Cuma saya ngasih bocoran aja, salah satu capres yang tidak pro dengan Rohingya dan lebih mementingkan kepentingan bangsa sendiri dan rakyatnya sendiri, itu adalah yang akan kita bahas berikut ini. Jadi ini sekali lagi bukan kampanye, tapi saya memberi bocoran dari ketiga capres yang mengatakan untuk tidak setuju dengan Rohingya ya cuma satu, yaitu Pak Prabowo. Nah seperti apa pernyataan dari Pak Prabowo? Mari kita simak lebih dulu. Ya, jadi masalah Rohingya, ya kan, ini adalah masalah dunia, ya kan, menyangkut beberapa negara, ya, tentu Indonesia kita harus mendekatinya dengan suatu sikap dan pendekatan yang integralistik, ya. Kita koordinasi dengan badan-badan internasional, ya, dengan PBB dan sebagainya. Tapi tentunya kita harus mengutamakan kepentingan rakyat kita sendiri dan kepentingan nasional kita. Bahwa masih banyak rakyat kita yang hidupnya masih susah. Jadi tidak begitu fair ya kalau kita harus menerima semua pengungsi itu menjadi beban kita. Walaupun dari segi kemanusiaan kita punya juga rasa solidaritas dan ingin membantu dan sebagainya. Jadi ini perlu satu pendekatan yang integralistik, tapi sekali lagi di ujungnya kita harus menjaga kepentingan rakyat kita dan bangsa kita. Ya, itu dia pernyataan dari salah satu capres yang akan mementingkan bangsa sendiri dan rakyat sendiri daripada mementingkan urusan-urusan pengungsi seperti Rohingya dan pengungsi-pengungsi yang lain.
Namun sebelumnya saya ingatkan lagi untuk tombol subscribe tolong dicek lagi, yang masih merah tolong diklik sedikit saja biar berubah jadi warna hitam, karena yang hitam berarti kalian sudah subscribe. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena subscribe dari kalian itu adalah dukungan buat kita-kita untuk terus menyerukan kasus-kasus Rohingya agar tidak mudah redup, tidak mudah hilang, dan dianggap selesai begitu saja tanpa ada penanganan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Karena ketika nanti kasus ini sudah sepi, ya sudah, nggak ada yang memberitakan lagi, nggak ada yang mengabarkan lagi, ya mereka akan dengan mudah masuk-masuk saja tanpa ada yang menghalau, tanpa ketahuan dari masyarakat. Ya seperti itu, ujung-ujungnya nanti ratusan ribu pengungsi yang ada di Indonesia seperti di negara sebelah. Ujung-ujungnya apa? Kita sendiri yang kewalahan, kita sendiri yang repot. Mereka tahu sendiri, seperti di negara sebelah aja susah diatur, keras kepala, nggak taat hukum. Itu masih ratusan ribu, kalau misalkan jutaan. Nggak usah jutaan lah, 500.000 orang aja nanti di Sumatera. Masuknya melalui Aceh, tapi nanti menyebar kemana-mana. Apa nggak kerok, apa nggak repot kita nantinya kan? Susah. Nah itu tadi salah satu calon atau capres yang satu-satunya yang memang tidak mendukung. Ya yang lain nggak tahu mendukung atau tidak, tapi yang lain kan mengatakan satu harus nanti mau dipindahkan atau disiapkan satu pulau, yaitu Pulau Galang ya kalau nggak salah. Yang satu akan menyiapkan Pulau Galang, yang satu akan menyiapkan tempat atau dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Itu yang satunya. Tapi sekali lagi ini bukan kampanye, terserah mau pilih yang mana ya monggo. Cuma kalau saya sendiri, saya lebih memilih ke Pak Prabowo karena demi kepentingan masyarakat lokal dan kepentingan bangsa ini, tidak mengurusi lagi masalah Rohingya yang menambah beban di negara ini. Ya gimana nggak menambah beban coba? Katanya UNHCR yang menangani segala masalah tentang pengungsi Rohingya ini. Tapi mana nyatanya mana? Dana keluar masih dari Pemda-Pemda kita, bukan dari UNHCR. Ratusan juta digelontorkan setiap bulan. Itu kalau untuk yang kemarin ya, yang di Aceh untuk 70 orang saja 100 jutaan untuk satu bulan uang makan mereka dan biaya-biaya kehidupan lain-lainnya. 100 juta untuk 70 orang. Lah kalau 1.600, 1.800 atau 2.000 lah sekarang yang datang-datang baru-baru ini. 2.000 berapa coba habisnya? Apa nggak miliaran setiap bulan? Kalau seandainya itu diberikan untuk masyarakat kita yang kurang mampu, agar nanti terjadi kesetaraan hidup kita, tidak ada yang terlalu miskin, tidak ada yang terlalu kaya, mungkin sudah selesai. Banyak warga miskin kita yang sudah terangkat daripada apa harus mengurusi Rohingya. Makhluk planet nggak tahu asal muasalnya dari mana, kita nggak tahu. Kayak gitu katanya beban dari UNHCR, tanggung jawab UNHCR, mana tanggung jawabnya? Apa ada UNHCR membantu ke negara ini? Apa yang dibantu UNHCR untuk negara ini? Nggak ada kan? Yang ada cuma merepotkan, nambah masalah. Sekarang bandingkan seperti yang di tebing tinggi kemarin, orang mau berobat bawa KTP saja nggak boleh, dimarah-marah sama petugasnya. Lah ini Rohingya berobat gratis, makan gratis, melahirkan nanti gratis juga. Sedangkan rakyat sendiri mau berobat di puskes, nggak bawa BPJS, hanya bawa KTP, nggak diterima, dimarah-marah, sampai melempar pulpen juga kan yang viralnya itu videonya. Kan keterlaluan. Terus kalau nanti sudah jutaan orang Rohingya, apa mau mementingkan mereka saja? Masyarakat lokal nggak dipentingkan. Masyarakat lokal mau berobat nanti ditolak, mati di tempat. Rohingya baru datang nggak bawa KTP, nggak bawa BPJS, langsung dibawa masuk, langsung ditangani. Kan kacau itu, konyol itu kayak gitu. Oke, sekali lagi itu bukan kampanye tapi hanya sekedar bocoran saja salah satu capres yang tidak pro dengan Rohingya dan mementingkan masyarakatnya sendiri dan bangsa ini hanya 02. Terserah, tapi kalian mau pilih 01, 02, 03 terserah, karena saya bukan kampanye. Itu hanya sekedar bocoran saja. Oke,
Mungkin cukup itu saja bocorannya, jadi lanjut ke video-video berikutnya.